Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita sampai pada proses laporan keuangan. Oke, sebelumnya tetap semangat kan anak-anak? Semangat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas laporan keuangan. Untuk itu, kalian harus sudah selesai mengerjakan pekerjaan di proses sebelumnya, yaitu di kertas kerja. Oke, sudah selesai kan anak-anak kertas kerjanya? Kalau kertas kerja belum selesai, maka laporan keuangan tidak bisa dikerjakan karena data yang diperlukan pada proses laporan keuangan ini ada pada data kertas kerja. Dan kertas kerja kalian harus sudah dalam posisi valid. Sehingga pengerjaan laporan keuangan juga nanti valid. Baik, langsung saja kita mengerjakan laporan keuangan toko luhur. Di sini sudah tersedia formatnya. Kalian siapkan format kalian. Oke. Pertama, tulis berapa penjualannya. Datanya silakan diambil dari kertas kerja. Dari kertas kerja diketahui bahwa penjualannya adalah 15.300.000. Retur penjualan 200.000. Potongan penjualan 257.000. Sehingga retur penjualan dan potongan penjualan berjumlah 457.000. Penjualan 15.300.000 dikurangi 457 menjadi 14.843.000. Ini yang dinamakan penjualan bersih, yaitu penjualan setelah dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Kita lanjut anak-anak dengan membahas harga pokok penjualan. Kita tulis dulu persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal sejumlah 6.500.000. Pembelian 8 juta. Retur pembelian 1 juta. Potongan pembelian tidak ada. Sehingga pembelian dikurangi retur pembelian adalah 7 juta. Dikurangi beban angkut jika ada. Jika tidak ada, maka tidak perlu dikurangi beban angkut. Maka akan menjadi pembelian bersih 7 juta. Persediaan barang dagang awal dikurangi pembelian bersih adalah barang yang tersedia untuk dijual, yaitu 13.500.000. Nah, barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang akhir, inilah yang dinamakan harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan
adalah laba kotor. Oke, saya ulangi lagi anak-anak, bahwa laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi HPP. Baik, penjualan bersih diperoleh dari penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Paham? Nah, harga pokok penjualan berasal dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir adalah harga pokok penjualan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Laba kotor dikurangi keseluruhan beban penjualan. Adalah laba bersih. Jadi laba kotor ditambah keseluruhan beban. Maaf anak-anak, salah. Laba kotor dikurangi keseluruhan beban ditambah pendapatan di luar usaha jika ada, maka akan menjadi laba bersih. Laba bersih sebelum pajak. Nanti kalau misalnya ada pajak, dikurangi pajak, maka akan menjadi laba bersih setelah pajak. Nah, di kasus toko luhur ini labanya adalah 4.563. Nah, jumlah ini kalian bandingkan dengan pekerjaan kalian di kertas kerja. Sama kan? 4.563.000. Berarti laporan laba rugi toko luhur valid. Nah, berikutnya kita lanjutkan pada laporan perubahan modal. Jangan lupa 4.563 data laba ini akan menjadi dasar untuk mengerjakan laporan perubahan modal. Oke, ditulis dulu berapa modal awalnya. 40 juta. Dari mana dapatnya? Dari data soal. Oke. Berikutnya, laba usaha 4.563 dari data laporan laba rugi sebelumnya. Kemudian dikurangi PRIF, laba usaha dikurangi PRIF 1.750. Nah, menjadi 2.813. 40 juta dikurangi 2.813 adalah 42.813.000. Sehingga modal akhirnya adalah 42.813.000. Saya ulang anak-anak. Dalam laporan perubahan modal, modal awal ditambah laba usaha dikurangi PRIF menjadi modal akhir. Ingat-ingat modal akhirnya 42.813.000. Data ini akan dibawa ke neraca saldo akhir. Oke, jadi data neraca saldo ini diperoleh dari
kertas kerja kolom ke-9 dan kolom ke-10. Jadi kalian tinggal pindah data kertas kerja kolom 9 dan kolom ke-10 ke neraca saldo, kecuali modal. Jadi kalau di neraca atau di kertas kerja 10 kolom, modal akhirnya adalah 40 juta, maka di neraca modal akhirnya yang ditulis adalah 42.813.000 sama dengan data pada perubahan modal. Pastikan debit dan kredit sama. Saya ulang lagi anak-anak, keterkaitan antara kertas kerja, laporan laba rugi, modal, dan neraca. Baik, kertas kerja menjadi sumber data untuk pengerjaan laporan keuangan. Jadi, laporan laba rugi mengambil data dari kertas kerja. Hasil akhir laporan laba rugi sama dengan data di kertas kerja. Data akhir laporan laba rugi akan menjadi data di laporan perubahan modal. Nih, labanya sama. Data hasil akhir laporan perubahan modal, dalam hal ini modal akhir, akan dilanjutkan menjadi data pada neraca saldo. Pastikan debit dan kreditnya sama. Sampai di sini anak-anak untuk laporan keuangan. Silakan simak lagi dengan seksama dan kerjakan di lembar kerja kalian. Sekian pembahasan untuk laporan keuangan toko luhur. Selamat mengerjakan. Semoga kalian paham dan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kalian. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.